Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dengan izin Allah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara Belajar Bahasa Indonesia bersama saya Robi Solirin. Bagaimana kabarnya kalian semua? Tetap sehat? Tetap semangat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini Bapak akan menjelaskan lebih lanjut tentang proposal. Sekarang sudah pertemuan ketiga ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah proposal yang sangat bagus. Banyak orang-orang yang kesulitan dalam membuat proposal. Ya, memang sih membuat proposal tidak mudah, tapi kalau kita belajar dengan baik, insya Allah cara membuat proposal itu akan jauh lebih mudah. Yuk kita sama-sama kupas tuntas bagaimana cara membuat proposal dengan baik atau dengan bagus. Baiklah, pertama seperti biasa kita harus membuat dulu ya unsur-unsur proposal. Yang pertama ada yang namanya latar belakang. Nah, dibuat dulu latar belakangnya. Ya, apa sih yang melatar belakangi kegiatan acara tersebut? Yuk kita langsung contoh saja. Ya, misalnya OSIS SMA Negeri 1 Tasikmalaya dalam menyambut bulan bahasa akan mengadakan gebyar bahasa dan sastra Indonesia. Nah, bagaimana tuh latar belakang proposalnya? Nah, dan latar belakang proposal tersebut dijelaskan yang melatar belakangi diadakannya acara gebyar bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya, ya dalam bidang bahasa kadang-kadang siswa jarang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kadang-kadang siswa suka menggunakan bahasa gaul, ya, atau kadang-kadang juga siswa di sekolah suka menggunakan juga bahasa luar. Bukan tidak boleh, tapi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, kemudian dalam bidang sastra banyak juga ya siswa-siswa yang memang jarang sekali menulis puisi. Atau menulis puisi pun biasanya kalau ada tugas dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, atau bisa jadi juga siswa jarang menulis cerpen, novel, atau bahkan drama. Nah, itulah hal-hal yang melatar belakangi pembuatan kegiatan tersebut. Ya, dituliskanlah di dalam latar belakang proposal. Nah, berikutnya setelah latar belakang proposal yaitu tujuan. Jelas dong, dalam proposal harus dijelaskan apa saja tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Misalnya, tadi kan acaranya kegiatan gebyar bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya tujuannya dengan bahasa atau menjadikan bahasa sebagai sarana pemersatu masyarakat. Boleh. Atau yang kedua, bahasa dengan kegiatan gebyar bahasa Indonesia mengakomodasi minat, bakat, kreativitas siswa dalam karya sastra misalnya. Atau tujuannya untuk menggali minat, bakat, potensi siswa dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Itu boleh ya. Jadi harus ada ya tujuan dari kegiatan tersebut, dibuat secara terperinci. Setelah tujuan yaitu nama kegiatan. Ya, nama kegiatan itu bisa jadi atau dapat diistilahkan judul dari proposal. Nah, apa nama kegiatannya? Tadi sudah dicontohkan ya. Nah, nama kegiatannya itu yaitu Gebyar Bahasa Indonesia.
Indonesia. Boleh pakai tahun, misalnya Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia 2021. Ya. Setelah nama kegiatan, itu ada tema kegiatan. Harus ada dong temanya. Apa tema dari kegiatan tersebut? Beda dengan nama kegiatan, jelas. Misalnya temanya satu bahasa berjuta karya, menciptakan generasi berkarakter. Wah, bagus ya. Jadi kalau tema bagus ya. Apa tadi? Satu bahasa berjuta karya, menciptakan generasi berkarakter. Itu tema ya, contoh ya. Setelah tema kegiatan, ada juga sasaran. Jelas dalam proposal dijelaskan siapa saja sasaran dalam kegiatan tersebut. Misalnya dalam acara kegiatan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya itu biasanya sasarannya siswa, ya kan? Karena nanti ada acara pendidikannya, ada acara sastranya. Nah jelas sasarannya siswa, bisa siswa. Misalnya sasarannya siswa SMA sekota Tasikmalaya, atau sasarannya siswa SMP sekota Tasikmalaya. Jadi harus ada sasarannya agar jelas kegiatan ini ditujukan buat siapa. Setelah sasaran, berikutnya yaitu waktu pelaksanaan. Ini sangat penting ya. Kegiatan ini harus jelas waktu pelaksanaannya, harinya, tanggalnya, waktunya, bahkan tempatnya harus jelas. Nah, biasanya ada kesalahan fatal dalam menuliskan waktu. Biasanya panitia membuat proposal itu waktunya tidak jelas. Misalnya waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, itu kata selesai tidak jelas. Coba dibuatkan secara jelas. Apakah acara itu sampai pukul 16? Apakah acara itu sampai pukul 17? Jadi dalam proposal dituliskan, misalnya waktu 08 sampai dengan 16 WIB. Jelas, jangan sampai pukul 08.00 sampai dengan selesai. Nah, kata selesai ini enggak jelas. Baik, setelah waktu pelaksanaan yaitu struktur kepanitiaan. Di dalam proposal dijelaskan juga nih struktur kepanitiaannya. Biasanya kalau dalam kepanitiaan yang paling atas biasanya ada penanggung jawab, kemudian di bawahnya ada ketua pelaksana, kemudian ada sekretaris, bendahara, di bawahnya lagi ada sesi acara, sesi humas, konsumsi, peralatan, dokumentasi, ataupun sesi yang lainnya yang memang diperlukan dalam acara kegiatan tersebut. Setelah struktur kepanitiaan ada namanya agenda kegiatan. Ya, dalam proposal dijelaskan apa saja acara-acara ataupun agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau acara 2 hari, harus ada dalam agenda acara itu 2 hari. Kalau 3 hari, harus ada juga agenda acaranya selama 3 hari. Jadi harus secara detail, waktunya ada, jenis kegiatannya ada, dan kemudian orang yang menanggung jawabnya juga harus ada. Ya, jadi harus tersusun secara sistematis dalam agenda kegiatan. Berikutnya yaitu anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini berisi rincian biaya keseluruhan dalam kegiatan. Di dalam agenda dalam anggaran biaya itu harus jelas, tidak boleh terlalu dibesar-besarkan, tidak disesuaikan, dan harus terperinci, harus detail. Nah, yang sangat fatal biasanya panitia suka menuliskan anggaran biaya tidak terduga. Nah, ini tidak boleh dalam sebuah proposal ada anggaran biaya atau dana tidak terduga. Wah, itu sangat fatal sekali. Jadi harus dijelaskan, ini biaya untuk beli apa saja, ini biaya untuk biaya apa saja, harus dijelaskan secara detail. Tidak ada lagi biaya-biaya tidak terduga, tidak boleh. Baik, setelah anggaran biaya, yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup itu ada kesimpulan atau di dalamnya ada saran, ya, ada harapan. Nah, misalnya nih, contohkan ya, demikian
proposal acara Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Proposal ini sebagai gambar umum, dan semoga harapannya agar kegiatan ini bisa lancar dan sukses ya, dengan bantuan dan partisipasi semua pihak. Mohon maaf jika seandainya ada kesalahan dalam proposal ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu penutup. Di bawah penutup nanti ada tempat, tanggal, dan tanda tangan penanggung jawab. Ya. Setelah unsur-unsur proposal dibuat, nah berikutnya membuat surat keterangan. Ya, surat keterangan. Ini suratnya buat, ini proposal ditujukan buat kemana nih? Misalnya untuk memberitahukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Berarti suratnya sudah halnya itu pemberitahuan acara Gebiar Bahasa Indonesia. Atau nih suratnya ditujukan kepada wakil kepala sekolah bidang peralatan. Ya. Nah, itu apa tuh halnya? Misalnya untuk peminjaman tempat. Atau nih suratnya untuk apa nih? Untuk partisipasi siswa per kelas atau partisipasi siswa SMP Sekota Tasikmalaya. Nah, itu dibuatkan suratnya. Dan nanti suratnya disimpan di halaman pertama. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, dalam proposal harus dibuatkan covernya yang bagus, covernya yang unik, covernya yang keren, covernya yang wow gitu. Jangan sampai proposal covernya nggak jelas, proposal covernya itu tidak menarik, tidak enak dipandang. Tapi proposal tampilan luarnya, covernya itu harus dibuat semenarik mungkin. Kalau perlu dengan warna-warna bervariasi. Ya, jangan sampai ya seperti biasa ya, ada cover proposal hanya garis-garis 3. Nah, itu apa maksudnya? Cobalah dibuat contoh-contoh atau dibuat cover-cover proposal yang sangat bagus, dengan menarik, dengan keren, dengan luar biasa. Baik, anak-anakku, itu tadi tentang cara pembuatan proposal dengan baik dan bagus ya. Saya Bapak harapkan kalian bisa membuat proposalnya dengan benar. Jangan sampai kalian sudah belajar bab proposal tapi kalian masih belum bisa membuat proposal, bahkan covernya pun kurang menarik. Baik, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bapak ya. Kita akan berjumpa lagi pertemuan berikutnya. Masih tetap semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.